peserta dibawa ke area ini untuk memperoleh penjelasan bagaimana praktek melaksanakan hidroponik melalui langkah-langkah penyemaian, kemudian juga perawatan dan panen. Jadi ini bagian penting dari kegiatan PKM. Bagaimana tanggapan Kang Denny terhadap program ini dan target-target apa yang harus dicapai setelah kegiatan ini? Tadi kita sudah berbincang-bincang ya langkah-langkah apa yang akan Kang Denny lakukan dalam menangani para peserta pelatihan hidroponik ini, Kang Denny. Ya, awal-awalnya saya sangat gembira ya Pak, ada program buat kelompok petani milenial Ya. dan mungkin langkah kedepannya targetnya buat anak-anak yang putus sekolah mungkin bisa dikembangkan dengan melalui tanaman hidroponik, ya berkebun hidroponik. Iya, Kang Denny ini kan sebagai kuncen di kebun ini dan nanti Kang Denny itu menjadi leadernya. Kami sangat mengharapkan bimbingan dari Kang Denny untuk membekali mereka sehingga nanti mereka pun bisa mandiri menjadi orang-orang yang bisa melakukan hidroponik untuk tanaman sayur-sayuran seperti yang sekarang kita lihat ini. Saya tadi mendengar banyak bagaimana nilai-nilai yang bisa diambil dari budidaya hidroponik ini. Kang Denny gimana secara ekonomis memang bagus ini? Untuk selama ini yang sudah berjalan alhamdulillah bagus Pak. Pemasaran alhamdulillah baik. Iya. Nah, kita mengharapkan para peserta nanti bisa mandiri untuk membuat ini sehingga bisa diversifikasi produk. Dan mungkin juga nanti bisa bekerja sama lagi di lembaga pengabdian masyarakat seperti membuat makanan jadi yang memiliki nilai ekspor, misalnya membuat kimchi atau apapun yang ada nilai ekonominya tinggi. Mudah-mudahan buat kedepannya mungkin anak-anak bisa dibimbing dengan secara baik ya Pak. Mungkin nanti yang akan ditargetkan kedepannya untuk bisa lebih maju, lebih makmur lagi. Amin. Buat kedepannya anak-anak bisa mandiri, biar kedepannya bisa menambah penghasilan dari berkebun hidroponik ini Pak. Mudah-mudahan dengan ada PKM ini anak-anak yang mau dibimbing kedepannya bisa sejahtera. Amin ya Allah. Terima kasih Kang Denny ya. Semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil sangat baik. Amin. Media air yang diberi vitamin tanaman yang tepat sehingga kita bisa lebih cepat lagi memanen ya itu ya. Dan segi efisiennya dan juga tadi hasilnya itu tidak jauh beda dengan hasil pertanian yang ada di lahan. Ya. Jadi kalau hidroponik itu sebenarnya banyak macamnya ya. Jenisnya bisa lebih banyak ya. Bisa tanaman sayuran bayam atau selada ya. Hampir semua juga tanaman buah juga sekarang sudah ada hidroponik ya. Jadi hanya mungkin tekniknya akan berbeda-beda gitu kan. Tapi yang sekarang itu lebih banyak digunakan itu dengan pertanian massal itu sayuran, kangkung misalnya, selada atau bayam atau kadang bawang juga ya, bawang merah, bawang daun juga itu sudah bisa digunakan dengan menggunakan hidroponik. Efisien, jadi menggunakan media yang sedikit karena dialirkan dengan pompa cukup ada tetesan atau air sedikit. Karena yang diserap oleh tanaman itu sebenarnya sedikit ya.
Jadi tidak harus dibanjiri gitu kan, cukup sedikit tapi minimal basah medianya gitu kan. Kemudian ini sudah maksimal. Ini yang namanya ini sistem hidroponik drip system atau tetes gitu kan. Jadi atau tetes atau airnya sedikit. Ini yang sekarang sering banyak digunakan karena menggunakan media yang tepat, yang efisien, ya, sehingga tetapi hasilnya itu sama. Ya. Kalau ini ya dengan adanya pompa sirkulasi ini sehingga udara itu bisa terus ya dengan air ini oksigen, nah, itu untuk mempercepat pertumbuhan. Kalau dengan sistem kolam biasanya agak lambat. Ya. Nah ini satu keunggulannya dan ada kelemahannya gitu ya. Jadi kelemahannya memang harus ada sumber daya listrik yang konsisten terus untuk mensuplai medianya atau nutrisi melewati media-media yang digunakan. Nah ini beberapa perlengkapan yang perlu kita harus ada gitu kan. Misalnya ini ya satu ini adalah rock wall ya semacam seperti busa untuk menancapkan benihnya ya, sebagai media pengganti tanahnya gitu kan. Nah kemudian ini tergantung ini namanya netpot ini tergantung kepada jenisnya. Kalau misalnya semacam selada atau pakcoy itu tidak perlu netpot, tapi kalau kangkung, bayam karena itu tinggi sehingga ini perlu sedikit menggunakan ini. Ya. Kemudian ini benihnya, ya. Kemudian ini plastik polimer ini bisa dipakai bisa tidak, gitu kan. Nah, kemudian juga alatnya ini bisa menggunakan pipa, gitu kan. Bisa menggunakan talang PVC, gitu ya, bisa. Gitu ya. Sehingga yang penting air bisa mengalir ke sini. Nah, itu tadi ya. Nah, kemudian ini hasil. Jadi ini yang untuk yang drip tip ini, ya. Kemudian selain ini ada meja, ya. Harus meja karena tidak mungkin di bawah. Ada meja yang dibuat sedemikian rupa sehingga air itu bisa mengalir atau walaupun sedikit. Simpan di sini. Jadi misalnya ya 3/4 gitu ya penuhnya. Nah, kemudian disiapkan ini ya, ini lubangnya gitu ya. Ini. Nah, ini netpotnya. Netpotnya itu diberi ini kain semacam sumbu ya, semacam sumbu. Kenapa sumbu ini? Jadi sumbu ini harus terendam oleh media kayak segini. Nah, supaya nanti sumbu airnya merasap ke sini, kemudian ini yang sudah tadi ya, yang benih yang sudah tumbuh dipotong, disimpan di sini tengah. Gitu. Jadi kalau untuk itu yang dan ini tidak perlu ada pompa. Nah, tiga ini mah disimpan aja di tempat yang terbuka, gitu kan? Hanya memang ini kekurangannya dengan yang sistem berjalan itu, jadi airnya itu tenang, tidak ada aliran oksigen sehingga pertumbuhannya itu relatif agak lambat daripada yang airnya bergerak seperti yang ini. Sekarang yang akan kita lakukan adalah membuat persemen seperti ini, ya. Sok, nya segitu juga nah. Terus kapan karena cing ratakeun. Nah, terus asal garis we. Nah, kita balik. Nah, sok alihin kerja. Nah, gitu. Nah, gitu sok dibasan cai banjur kan. Nah, gitu. Nah, gitu. Terus bisa dibahekeun make bisa ngapok. Rata we. Simpan kecirian we kade ieu nu mana nu pakcoy, mana nu salid ada nu salada. Kuning dah. Nah, terus nah sok penting teh. Kegiliran. Sama lageng dah. Cok di. Cenahna. Terus nabi bari gitu cok. Nabi ba. Nah, ini ternyata no. Terus pakai aduk lagi lah. Sok dia. Ah, siang we. Sok dia lah. Masalah. Nah, kita siapkan. Nah, gitu. Mohon bagi 8 lu hiji tengah lah terus bagi 2 bagi sok. Rata-rata. Itu yang sapat ini. Dong, setengah weh. Nya, sekat tong. Pokoknya bagi 4 weh. Ada jero weh, tenang. Ah, gitu. Tos. Ya, hoyong engama ya ge diseborna ku abemik oge sami. Karena aya pupukna dinya. Itu barangkali ya untuk pelatihan hari ini. Jadi saya ucapkan insyaallah nanti kita coba. Pertama terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah nanti kalau alatnya sudah ada, sudah disiapkan, nanti kita praktek langsung tanam. Nah, sekarang nyiapkan dulu ini kan, ini juga 2 minggu atau 3 minggu baru bisa seperti ini. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Erik semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya. Ya. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi dalam praktek menanam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan melakukan penanaman dari benih yang sudah kita semai ya. Ini adalah benih yang sudah kita semaikan beberapa waktu lalu ya. Nanti kita akan coba benih ini kita akan semaikan di tempat yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan netpot ini ya. Jadi untuk selada itu 1 netpot untuk 1 individu ya, satu pohon gitu ya. 1 nah, untuk selada ya, selada kemudian ataupun pakcoy ya, kemudian
satu lagi yang sawi, ya. Kecuali yang untuk kangkung nanti. Nah, kalau untuk kangkung ini satu netpot itu bisa untuk beberapa tumbuhan. Kenapa kangkung bisa lebih banyak? Karena kangkung kan posturnya itu langsing, ya. Jadi dia bisa berdampingan. Tapi kalau yang lainnya, seladah dan sawi itu, karena dia nanti akan lebar. Jadi kalau terlalu berdekatan, hasilnya kurang bagus. Sehingga diharuskan satu saja untuk satu netpot ini. Nanti netpot ini akan kita semai atau kita tanam di perlengkapan media yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian juga untuk sistem hidroponiknya yang kita gunakan adalah sekarang sistem DFT, ya, dengan adanya genangan. Nah, jadi diatur sedemikian rupa medianya tergenang, walaupun ada aliran tapi sedikit. Itu mengantisipasi kalau nanti misalnya ada mati lampu, tetap ada air. Tapi kalau NFT yang hanya sedikit, ya, air yang bisa melewati, jadi begitu mati lampu tidak ada air. Nah, itu sehingga akan kemungkinan akan kekeringan. Nah, itu salah satu upaya dari kita supaya mengantisipasi situasi kondisi. Ya. Nah, ini jadi kemudian nanti sebelum kita menanam ini, tentunya kita akan dibuatkan dulu medianya, gitu kan? Ini media, ya, ini media AB mix-nya, media A tadi dan media B ini, ya. Ini AB mix, ada ini unsur makro dan unsur mikro nutrisi. Kemudian kita akan menggunakan volume total 100 liter, sehingga perbandingannya tadi misalnya 1 liter media A dan B masing-masing, kemudian nanti dilarutkan di 100 liter, jadi 1:100, ya, dengan harapan nanti mendapatkan ppm-nya itu 1000, gitu ya. Nah, kemudian nanti tadi tetap diukur juga, gitu kan, barangkali ada kurang atau lebih. Nah, kalau kurang berarti tinggal ditambahkan lagi supaya ppm jadi 1000, gitu ya. Yang kita gunakan ini saja yang ini gelas ukurnya. Ini kan gelas ukurnya 500 ml, gitu ya. Jadi 2 kali ini untuk masing-masing AB mix tadi, medianya, gitu kan, media. Nah, ini dibuatnya dipisah. Nanti kalau mau diaplikasikan baru digabung, gitu. Jadi harus tetap terpisah karena seperti itu. Kalau langsung digabungkan dari sekarang, khawatir nanti ada terjadi reaksi karena apalagi ini pekat, ya. Jadi ini pengencerannya bisa sampai berapa? 10 kali atau 100 kali, ya, Kang Dir, ya. Ya. Nah, ini TDS ini sebagai alat ukur untuk menentukan konsentrasi media yang akan kita gunakan, ya. Nanti TDS-nya itu berkisar antara 500 sampai 1000. Biasanya kalau mau satu-satu itu biasanya setiap tumbuhan itu memiliki ppm sendiri-sendiri, ya. Misalnya kangkung misalnya di 800 atau misalnya selada di 500, gitu kan. Nah, sekarang nanti karena kita akan menggunakannya secara massal, jadi supaya aman, gitu, kita gunakan di ppm-nya yang 1000, gitu, ya. Jadi sehingga itu bisa digunakan untuk semua, gitu kan. Nah, ini ada salah satu alat, ya, namanya TDS meter, ya, dimana nanti ini dicelupkan, ya. Ini di-on-kan dulu misalnya. Nah, di-on-kan. Ini ada dua, kalau tidak salah ini ada 2 indikator, suhu dan ppm atau kelarutan, gitu kan. Nah, ini bisa dicelupkan, nanti akan terbaca misalnya kalau suhunya berapa, kalau untuk konsentrasi ppm-nya berapa. Ini salah satu alat kontor. Jadi untuk penggiat hidroponik ini perlu memiliki alat ini, ya. Karena untuk apalagi satu lagi sebutnya pH, ya. Nah, karena pH juga akan berpengaruh, ya. Jadi pH itu kalau pH-nya asam atau basa, maka nutrisi itu akan susah untuk diserap oleh tanaman. Jadi harus netral pH-nya. Makanya ini perlu. Jadi kalau misalnya terlalu asam, maka ditambahkanlah misalnya kapur untuk menetralkan. Tapi terlalu basa, maka diberilah larutan yang agak asam, gitu. Nah, ini salah satu yang harus wajib, ya, setiap penggiat hidroponik itu memiliki alat ini, gitu kan. Nah, itu.